Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast kami yang beranggotakan M. Hairul Fihir, Tri Gunawan, dan Putri Melidia Haryani. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai potensi Cina sebagai sumber kekuatan internasional. Di saat sekarang ini mungkin kita masih melihat Amerika sebagai negara superpowernya dunia. Namun, belakangan ini muncul sebuah fenomena baru yang cukup meresahkan dengan hadirnya Cina sebagai kekuatan dunia yang baru. Bahkan sudah banyak yang meramalkan kelak Cina akan menjadi suatu kekuatan baru yang mampu mengalahkan dominasi Amerika Serikat sebagai negara the superpower. Hal ini tentu tidak mustahil melihat berbagai tindakan ekspansionistis dan langkah-langkah yang mendominasi yang telah dilakukan oleh Cina. Beijing memiliki sejarah dan budaya yang sangat jauh berbeda sebagai negara dengan negara barat. Sebagai sebuah negara yang tengah berkembang menuju negara dengan kekuatan militer nomor satu di dunia, cukup masuk akal bila sebagian besar negara menjadi khawatir. eh untuk sekarang sebagai peringkat kedua negara terkuat, Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping bahkan saat ini mampu menggeser Rusia sebagai mantan negara terkuat nomor 2 di dunia. Sedangkan di tempat lain, Israel yang jadi anak emas Amerika Serikat bahkan keluar dari 10 besar negara terkuat di dunia. Sementara negara Paman Sam sendiri masih bertengger di puncak sebagai negara terkuat sejagat. Untuk pemeringkatan 10 negara paling kuat di dunia ini, berdasarkan survei BAV Group, sebuah unit perusahaan komunikasi marketing VMLY dan R, dan The Wharton School of Pennsylvania University. Survei negara paling kuat dilakukan dengan responden 17.000 orang dari 4 wilayah untuk meneliti persepsi 78 negara dengan 76 metrik yang berbeda. Penilaian negara-negara paling kuat di dunia berdasarkan sejumlah kategori, dinilai berdasarkan beberapa faktor seperti kekuatan suatu negara, yaitu pemimpin, lalu ada juga pengaruh ekonomi, pengaruh politik, aliansi internasional yang kuat, serta militernya. Dikutip dari US News, negara-negara paling kuat di dunia adalah mereka yang secara konsisten mendominasi berita-berita utama, mampu membuat perhatian para pembuat kebijakan tertuju kepada negara tersebut, serta membentuk pola-pola ekonomi global. Kebijakan luar negeri dan anggaran militer mereka juga dilacak secara moral. Ketika mereka membuat janji, setidaknya beberapa komunitas internasional percaya bahwa mereka akan menepatinya. Meski Cina mampu menggeser Rusia sebagai peringkat kedua, keduanya tetap sama-sama memiliki anggaran militer yang besar. Kini Rusia berada di peringkat ketiga sebagai negara terkuat di dunia. Adapun Amerika Serikat sebagai negara superpower di dunia memiliki ekonomi dan anggaran militer terbesar di dunia, yaitu sekitar 732 miliar dolar US untuk peralatan dan personal militer pada tahun 2019. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa tolak ukur suatu negara bisa dibilang negara kuat atau tidak diukur dari seberapa berpengaruhnya negara tersebut, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, sosial budaya, ataupun di tingkat militer. Dan akan saya jabarkan salah satunya di bidang ekonomi. Bagaimana Cina untuk saat sekarang ini mengalami peningkatan yang pesat di bidang tersebut. Sebenarnya pemerintah Cina sendiri telah lama menargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik bruto mereka dan pendapatannya hingga 2 kali lipat dalam 1 dekade. Negeri panda ini juga berambisi menjadi ekonomi terbesar pertama di dunia dan mampu mengalahkan Amerika Serikat. Perlahan namun pasti, ambisi-ambisi tersebut mulai terjadi sekarang. Meskipun belum mampu mengalahkan Amerika Serikat, saat ini Cina adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Kondisi ekonomi negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini juga kuat meski sedang mengalami tekanan akibat meningkatnya berbagai tantangan, termasuk perang dagang dengan Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Lalu, apa sebenarnya resep Cina? Sejak akhir 1970-an, pemerintah Cina telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekonominya, termasuk membuat perencanaan pusat yang agresif, memanfaatkan keunggulan tenaga kerja yang murah, mendevaluasikan mata uang, dan mengembangkan sistem pabrik yang kuat untuk menyebarkan produknya ke seluruh dunia. Rencana terstruktur ini sebenarnya cukup berhasil. Hal ini bisa dilihat dari PDB negaranya sendiri yang telah mencapai angka 13,1 triliun US dollar atau sekitar 184 ribu triliun rupiah dengan estimasi kurs 14 ribu rupiah per dolar. Memasuki tahun 2020, banyak juga pihak yang memproyeksikan Cina akan berhasil mencapai target mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2 kali lipat, terutama apabila Cina mencatatkan pertumbuhan 6% pada tahun depan. Michael Yoshikami, salah satu pendiri Destination Wealth Management, berujar seperti berikut. Kedepan, Cina akan terus menjadi sangat kompetitif. Cina juga masih akan menjadi pemain global. Namun, hal itu tergantung dari bagaimana masalah mengelola ekspektasi relatif terhadap apa yang Anda pikir akan terjadi. Demikian seperti dikutip dari CNBC International. Hal senada juga dikatakan oleh ekonom Morgan Stanley. Dalam salah satu laporannya, hal yang bisa dilakukan Cina agar bisa mencapai targetnya adalah dengan memanfaatkan penduduknya yang sangat padat. Kami percaya, jawaban atas tantangan ini adalah fase baru urbanisasi dengan potensi untuk menciptakan peningkatan produktivitas dengan memfasilitasi pergerakan perusahaan dan pekerja yang lebih bebas sambil menghasilkan sinergi antara beragam industri. Demikian perkataan ekonom Morgan Stanley dalam sebuah laporan. Cina juga diperkirakan akan mempunyai lebih banyak super cities dalam beberapa tahun ke depan. Diperkirakan akan ada sekitar 23 dari super cities di Cina yang memiliki populasi lebih besar dari New York. Saking besarnya, meski jika hanya 5 super cities digabungkan, maka mampu menampung hingga 120 juta orang. Lebih lanjut, Cina juga banyak berinvestasi dalam teknologi Fifth Generation atau 5G sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai modernisasi serta urbanisasi. Tujuan mereka adalah membuat rumah terhubung sehingga mereka sangat terotomatisasi. Sementara siswa dapat menggunakan pembelajaran realitas virtual untuk membantu segala hal, mulai dari bimbingan online hingga pekerjaan rumah. Demikian perkataan dari Morgan Stanley dikutip dari CNBC International. Morgan Stanley juga mengatakan beberapa sektor yang menjadi tujuan investasi mereka di Cina saat ini, antara lain infrastruktur teknologi, Internet of Things, dan perangkat lunak. Sementara JP Morgan Chase mengatakan pertumbuhan Cina akan berkembang dalam sektor lainnya, terlebih di bagian real estate, industri, dan perawatan kesehatan. Meskipun begitu, Yoshikami, investor Destination Wealth Management, menyebutkan bahwa investasi di Cina merupakan hal yang cukup berbahaya mengingat negara ini masih memiliki berbagai masalah yang sebagian besar belum terselesaikan. Berinvestasi di Cina adalah permainan yang berbahaya karena mereka berada di antara menjadi pasar berkembang dan pasar maju. Saya tidak yakin penilaiannya akan layak pada saat ini. Demikian dikutip dari perkataan Yoshikami. Dari berbagai pendapat tersebut dapat kita perhatikan bahwa seberapa berambisinya Cina dalam upaya mereka menjadi negara superpower.
dan berbagai potensi-potensi mereka yang cukup meningkat pesat, salah satunya di bidang ekonomi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Melidia Haryani. Selanjutnya akan membicarakan mengenai isu yang sangat penting, yaitu tentang potensi Cina sebagai kekuatan internasional di dalam bidang militer dan juga politik, di mana dua hal ini itu sangat terlihat jelas dan juga sangat terikat sekali dengan Tiongkok atau Cina. Yang pertama mengenai isu di bidang militer, yaitu semakin lama dan juga semakin yang kita lihat sekarang, Tiongkok seperti yang bisa kita lihat terus-menerus meningkatkan atau memodernisasi kekuatan militernya. Hal ini pula dikarenakan Tiongkok mengungkapkan hal ini sebagai bentuk pertahanan untuk menjaga keamanan nasionalnya, di mana hal ini sangatlah disadari oleh Tiongkok, yaitu Tiongkok ini sering bertentangan dengan sejumlah negara-negara yang berada di wilayah yang berdekatan atau berada di wilayah yang sama dengan dia, yaitu contohnya seperti Jepang dan juga Korea Selatan. Dua negara inilah yang mungkin menjadi alasan utama bagi Tiongkok untuk selalu meningkatkan keamanan militernya. Lalu dengan tujuan pencegahan ini juga, pertahanan dan juga kepatuhan yang disempurnakan dengan keseimbangan aliansi kekuasaan merupakan tujuan dari Tiongkok dalam menjaga kedaulatan negaranya, terutama dalam konflik yang terkait dengan Laut Timur Tiongkok dan juga Laut Selatan Tiongkok. Itulah mengapa sebabnya tujuan umum dari Tiongkok ini adalah murni mengenai dilema keamanan. Lalu dengan adanya militer Tiongkok yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun ini, apakah akan membuat Tiongkok sendiri memiliki potensi sebagai kekuatan militer di internasional? Dan juga dalam hal ini, apakah Tiongkok mau menjadi kekuatan militer itu di dunia internasional? Memodernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok banyak sekali membuat spekulasi bahwa Tiongkok ini sebenarnya berusaha untuk membuat atau menjadi kekuatan militer baru di dunia. Hal ini sama pula disampaikan oleh Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan dari Amerika Serikat, yaitu Jenderal John Hyten, yang menurutnya dengan adanya gangguan dan juga permasalahan birokrasi yang sekarang ini tengah terjadi di Amerika Serikat, hal ini mungkin membuat Tiongkok lambat laun akan menjadi negara yang memiliki kemampuan militer terkuat di dunia. Ia juga mencontohkan dengan perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan oleh Beijing di Tiongkok dan malah gagal diluncurkan di Washington oleh Amerika Serikat. Lalu, selain berkaitan dengan peluncuran rudal tersebut, Tiongkok juga memperkuat militernya dengan menambah pasukan angkatan darat, angkatan laut, dan atau angkatan udaranya, yaitu tentara-tentaranya, yaitu dengan penambahan PLA atau People Liberation Army, yang sebagaimana kita tahu mereka menambah persenjataan dan juga peralatannya. Menurut Presiden Tiongkok yang saat ini sendiri, yaitu adalah Xi Jinping, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan keamanan nasional Tiongkok di masa mendatang. Walaupun begitu, melihat tujuan dari Tiongkok ini dapat dilihat bukan sebagai bentuk ingin mendapatkan titel sebagai kekuatan militer baru di dunia. Tiongkok bisa dibilang masih belum mau untuk meraih titel ini karena bagaimanapun dengan militer yang sudah cukup kuat dan dari segi persenjataan dan tentaranya, hal ini dilihat karena lawan atau saingan dari Tiongkok ini sebagaimana kita tahu, yaitu Amerika Serikat dan juga sekutunya, masih memiliki dampak dengan kerjasama ekonomi Tiongkok, sehingga hal ini juga tentunya masih menjadi pertimbangan Tiongkok.
dalam keinginannya sebagai kekuatan baru militer di dunia. Selain itu juga sebagaimana yang kita tahu, militernya Amerika Serikat ini juga masih sangat terlalu kuat dibandingkan dengan militer Tiongkok yang mungkin ada saat ini, begitu. Lalu selanjutnya masuk kepada bidang politik. Dalam potensi Cina sebagai kekuatan internasional di dunia. Dalam hal politik ini tentunya Tiongkok sudah sangat terkenal dalam sistem politiknya, sudah sangat khas dan dikenal oleh masyarakat global tentunya. Sistem politiknya yang merupakan presidensial dan juga otoritarian ini, yang tetapi juga ekonominya itu kapitalis, membuat Tiongkok ini sangat dikenal tentunya bagaimana Partai Komunis Cina ini berkuasa, dan juga kehidupan dan kebebasan rakyat atau masyarakatnya ini dibatasi dan diatur oleh pemerintah, lalu jaringan-jaringan ekonomi Cina dengan pemerintah, serta juga dengan adanya kebijakan sosial kredit yang baru-baru saja ini terjadi, dan juga masih banyak lagi hal-hal lainnya. Hal ini membuat Tiongkok itu dari politiknya sendiri tuh sangat terkenal dan memiliki khas gitu. Lalu dengan politik Cina yang ada atau Tiongkok yang ada sekarang ini, dapatkah membuat Tiongkok menjadi kekuatan internasional yang baru? Dan dengan segala sistem politik yang terjadi di Cina saat ini, apakah respon dan juga aksi yang dilakukan oleh masyarakat global? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, sistem politik Tiongkok yang ada pada saat ini itu adalah presidensial yang dikuasai oleh atau dipimpin oleh Partai Komunis Cina yang diketuai oleh Xi Jinping yang sekarang menjadi presiden Cina selamanya atau hingga ia wafat. Nah, melihat Partai Komunis Cina yang terus berkuasa ini dari dulu, dan juga aturan-aturan dari pemerintahnya yang banyak menuai kritikan dari luar, menurut saya ini tidak menutupi kemungkinan bahwa dalam hal ini politik Tiongkok dapat menjadi kekuatan baru dalam dunia internasional. Nah, mengapa begitu? Hal ini berkaitan pula sebenarnya dengan ekonomi, karena Cina ini sudah banyak sekali bekerja sama dengan negara-negara, mulai dari negara-negara yang tentunya berkekuatan besar seperti Amerika Serikat ataupun Inggris, serta juga negara-negara kecil dan negara-negara berkembang misalnya seperti Asia Tenggara atau negara-negara di Afrika. Nah, dengan kata lain, pengaruh Cina ini tentu saja dapat mempengaruhi negara-negara lain juga dalam bekerja sama dalam bidang ekonominya. Seperti yang kita tahu juga, Cina ini merupakan negara dengan ekonomi yang sangat besar ya, yang sangat teramat besar, dan sudah sejajar dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sehingga dalam hal kerjasama yang walaupun di dalam bidang ekonomi ini sendiri, ini juga tidak menutupi kemungkinan bahwa Cina ini memiliki kekuatan lebih dalam hal politik pada negara-negara di bawahnya. Tetapi sebenarnya hal ini kemungkinan juga sebenarnya belum tentu mau dilakukan oleh Cina sendiri atau Tiongkok, karena sebagaimana yang kita ketahui dalam hal kerjasama dengan negara lain, Cina sudah berpegang dan sudah sering mengutarakan ini bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam urusan internal atau urusan politik di dalam negara yang dia ajak kerjasama tersebut. Nah, lalu selanjutnya sistem politik Cina yang bisa diketahui sekarang itu adalah tentunya tidak demokratis. Ini tentu saja membuat banyak kritikan dari dunia luar, terutama dari negara-negara saingannya itu negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan juga Inggris misalnya. Hal ini dikarenakan sistem politik Cina ini terkesan berat sebelah dan ada ketidakbebasan gitu dengan suara masyarakatnya dalam mengkritik pemerintah, ataupun mungkin banyak juga negara-negara lain itu mempertanyakan tentang hak asasi manusia yang ada di Cina.
Sebagaimana yang kita ketahui, hak asasi manusia sekarang itu merupakan hal yang penting banget, hal yang sangat penting, dan merupakan isu yang sangat terkenal dan sangat penting sekali di dunia sekarang. Sehingga kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat dan mengkritik di masyarakat Cina itu selalu dipertanyakan oleh dunia luar. Nah, sayangnya dalam bentuk mengkritik dan membuka suaranya masyarakat Cina dalam isu ini tentunya itu sangatlah sulit, karena Tiongkok ini terus menyangkal dan juga membuat bukti-bukti baru bahwa Cina itu bukanlah negara yang seperti itu gitu kepada masyarakat dunia luar. Kalau Cina ini sebenarnya demokratis juga dengan dibentuknya pemerintah, kabinet dan segala macamnya. Sehingga dalam hal ini dikatakan kalau sebenarnya masih sangatlah sulit Cina menjadi negara demokratis dan juga lebih membebaskan suara rakyatnya. Terlebih partai-partai komunis Cina ini sangat teramat berkuasa di Cina karena adanya kebijakan. Terus lalu juga partai komunis Cina ini selalu setiap tahunnya, setiap perkembangan zaman selalu membuat kebijakan baru gitu yang tentunya semakin memperkecil kemungkinan masyarakat Tiongkok ini untuk lebih demokratis gitu. Seperti misalnya kebijakan yang baru-baru ini 2020 terjadi itu seperti sosial kredit itu yang sangat merenggut hak asasi manusia sekali gitu yang terjadi di Cina. Nah, hal ini itu membuat Cina tentunya lebih sangat sulit untuk menjadi lebih demokratis, dan tentunya lebih sangat sulit juga untuk Cina untuk menjadi potensi sebagai kekuatan internasional dalam bidang politiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Gunawan. Jadi untuk membahas mengenai potensi Cina sebagai kekuatan internasional, maka saya akan menjelaskan mengenai kekuatan budaya serta lingkungan yang dimiliki Cina melalui soft power diplomasi. Baik, langsung saja. Budaya telah memberikan pengaruh yang lebih besar pada konstruksi citra dan branding bangsa Tiongkok di masa sekarang. Karena budaya adalah inti dari strategi kekuatan soft power Tiongkok, konsep soft power sendiri telah didefinisi ulang sebagai kekuatan soft power kultural dalam konteks Cina. Instrumen budaya termasuk bahasa Cina sebagai budaya tradisional dan populer diimplementasikan secara luas sebagai alat citra untuk menggambarkan dan memproyeksikan Cina. Diplomasi budaya juga dipandang sebagai cara yang efektif untuk mempromosikan pemahaman tentang cita-cita Tiongkok, mendukung tujuan ekonomi Tiongkok, dan meningkatkan keamanan nasional Tiongkok secara halus, luas, dan berkelanjutan. Diplomasi budaya untuk mengembangkan pemahaman tentang cita-cita Tiongkok melalui diplomasi budaya. Nah, menurut satu definisi yang diterima adalah penanaman oleh pemerintah publik mengenai pendapat di negara lain dengan memanfaatkan daya tarik budaya, di mana negara dapat lebih efektif mengejar kepentingan nasional. Salah satu ambisi utama dari strategi diplomasi budaya suatu negara adalah untuk memproyeksikan soft power. Saat ini, kegiatan budaya sering digunakan untuk mengembangkan pemahaman dunia tentang impian Tiongkok. Nah, ada 3 cara ide dari soft power Tiongkok ini sendiri. Yang pertama yaitu bahasa Mandarin sebagai alat citra. Saat Cina memperkuat ikatan dengan seluruh dunia, terutama negara berkembang, minat pada bahasa dan budaya Cina telah berkembang secara bersamaan. Sejak masa lalu dekade terakhir, pemerintah Cina telah memainkan peran yang mengesankan
dalam mempromosikan keduanya. Dan yang paling luar biasa, sukses menjadi pendirian dan proliferasi cepat Institut Konfusius di seluruh dunia. Sejak berdirinya Kantor Nasional Pengajaran Bahasa Mandarin sebagai bahasa asing pada tahun 1987 hingga pendirian Institut Konfusius pertama di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2004. Pemerintah Cina telah memprakarsai kegiatan budaya untuk menyediakan kursus dan program terkait bahasa Mandarin di seluruh dunia. Menurut statistik Markas Besar Institut Konfusius hingga akhir 2015, lebih dari 500 Confucius Institute dan 1.000 ruang kelas Confucius telah didirikan di 134 negara di bawah bimbingan Kantor Dewan Bahasa Cina Internasional, di mana tujuannya untuk mempromosikan pertukaran budaya, memfasilitasi kegiatan bisnis, dan meningkatkan studi bahasa Mandarin di luar negeri. Pendirian Institut Konfusius di seluruh dunia telah diamati sebagai salah satu upaya Cina untuk membangun kekuatan soft power-nya melalui diplomasi budaya. Dalam kebanyakan kasus, Institut Konfusius didirikan melalui kemitraan antar dua institut akademik, satu asing dan satu Cina. Misalnya, Institut Konfusius di Phuket adalah kolaborasi antara Universitas Pangeran Songkla di Thailand dan Shanghai University di Cina. Terkadang lebih dari 2 universitas atau institusi dapat terlibat sebagai mitra dalam pendirian sebuah lembaga. Pengaruh Institut Konfusius sebagai pendekatan diplomatik sangat dihargai oleh kepemimpinan Cina. Misalnya, pada tanggal 22 Oktober 2015, Presiden Cina Xi Jinping menghadiri pertemuan tahunan Institut Konfusius Inggris dan ruang kelas Konfusius, dan dia menyampaikan pidato pada upacara pembukaannya di sana. Berharap Konfusius dapat membantu Cina terhubung dengan orang biasa di Inggris. Secara umum, proyek Institut Konfusius sukses, di mana membantu menciptakan kesan di antara publik asing dan Cina lebih baik dan lembut. Baik, kita lanjut ke ide yang kedua, yaitu media massa untuk memproyeksikan soft power. Melihat peran dominan media barat, analis Cina juga percaya bahwa kemampuan dan efektivitas dalam komunikasi massa merupakan aspek penting dalam soft power suatu negara. Akibatnya, Cina semakin ingin suaranya didengar dan terus meningkatkan penyiaran internasionalnya selama beberapa tahun terakhir, dengan tujuan menyampaikan pandangannya, meningkatkan pengaruh global, dan menunjukkan kebangkitan sebagai kekuatan besar dengan cara yang tidak mengancam dan tidak konfrontatif. Secara internasional, pendirian dan pengembangan saluran CCTV internasional adalah contoh yang baik untuk menunjukkan ambisi Cina untuk bersaing dengan Barat dalam menjangkau publik asing. Pada Oktober 1992, CCTV pertama kali didirikan di Cina adalah saluran internasional dalam bahasa Mandarin yang ditujukan ke luar negeri penonton Cina yang berada misalnya di Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Pada tahun 2000, CCTV memperluas layanannya dan meluncurkan saluran bahasa Inggris 24 jam. Adapun seperti E dan F Channel Spanyol dan Prancis pada tahun 2004. 2007 dengan layanan terpisah untuk kedua bahasa yang diikuti oleh CCTV Arab dan CCTV Rusia pada tahun 2009. Menurut survei yang dilakukan sekitar waktu Cina mengadakan Olimpiade Beijing, pemirsa asing lebih cenderung beralih ke CCTV internasional
untuk belajar bahasa Mandarin atau menonton program tentang sejarah dan budaya Tiongkok daripada untuk menonton berita. Sedangkan di media nasional, Cina telah mewaspadai infiltrasi bahasa Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tren westernisasi bahasa mungkin merupakan bagian dari globalisasi, sejumlah pembuat kebijakan dan cendekiawan berpendapat bahwa keterbukaan ekonomi tidak boleh mengorbankan tradisi budaya. Pada tahun 2010, sejalan dengan pemerintah arahan setelah beberapa legislator nasional dan penasihat politik menyerukan pelestarian kemurnian bahasa Cina, pemerintah mengumumkan larangan penggunaan akronim bahasa Inggris seperti Channel, NBA, GDP, WTO, CPI, BBC, WTO, NATO, dan F1 di semua program TV. Sikap yang dilakukan pemerintah ini untuk menekan pentingnya menjaga kemurnian bahasa sebagai alat untuk melestarikan kekuatan bangsa secara keseluruhan. Contoh paling luar biasa adalah keberhasilan program yang berjudul Kongres Dikte Karakter Cina yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh CCTV. Program ini menyelenggarakan kompetisi di antara siswa muda di seluruh negara untuk meningkatkan belajar bahasa dan budaya Tiongkok sehingga dapat menjamin pelestarian warisan budaya. Yang ketiga yaitu kegiatan budaya sebagai pendorong citra bangsa. Banyak kegiatan budaya dan olahraga seperti mengadakan acara internasional yang hebat seperti Olimpiade Beijing pada tahun 2008 dan World Expo pada tahun 2010. Selain itu juga mendorong pertukaran budaya yang diprakarsai oleh negara dan non-negara. Juga diyakini sebagai cara yang baik untuk membangun citra dan reputasi internasional yang diinginkan. Sebagai contoh, acara yang paling berpengaruh yang diadakan oleh Cina adalah Olimpiade Beijing pada tahun 2008 sebagai kesempatan untuk menghadirkan Cina yang baru kepada warganya dan dunia. Pada upacara pembukaan menyajikan tontonan yang mengesankan dan entah bagaimana mewah diresapi dengan warna makna simbiolis dan pengingat daya tarik sejarah Tiongkok yang merupakan upaya untuk memproyeksikan kekuatan lunak ataupun top power Cina itu sendiri. Slogan Olimpiade Beijing adalah satu dunia, satu mimpi yang mempromosikan gagasan koeksistensi yang harmonis meskipun ada perbedaan seperti yang diungkapkan dalam masyarakat yang harmonis. Di mana slogan ini berarti orang-orang Tiongkok yang mengungkapkan keinginan untuk pengakuan global atas prestasi dan kemajuan. Selain acara Olimpiade 2008, berbagai kegiatan juga diselenggarakan untuk mempromosikan citra nasional di luar negeri. Misalnya, Cina dan pemerintah Prancis menyelenggarakan Les Années antara Chinese dan France, serangkaian kegiatan pertukaran budaya antara dua negara dari tahun 2003 hingga 2005. Acara lain yang disebut Festival Croisements yang diluncurkan pada tahun 2006 adalah platform untuk mendorong pertukaran budaya antara seniman Cina dan Perancis yang telah memasuki tahun ke-9 pada tahun 2007. Tiongkok juga mengirim prajurit terakota dinasti Qin ke pameran Inggris sebagai hasil dari tahun diplomasi. Hal ini berupaya untuk meningkatkan hubungan budaya antara Cina dan Britania. Selain itu, hewan panda juga telah menjadi simbol penting upaya diplomatik Tiongkok, baik lintas selat maupun
secara internasional. Pengiriman panda ini merupakan soft power diplomasi yang dilakukan oleh Cina untuk meningkatkan citra maupun branding melalui soft power diplomasi kultural Cina itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi itu dia penyampaian podcast dari kami mengenai potensi kekuatan Cina sebagai kekuatan internasional di berbagai macam bidang. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.